Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sudut Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang termokimia, salah satu materi kimia SMA di kelas 11. Seperti judulnya ya, termokimia. Jadi pada bab ini kita akan membahas tentang termo atau panas yang berkaitan atau berhubungan dengan reaksi kimia. Dapat dikatakan juga bahwa termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi pada perubahan kimia dan fisika. Karena seperti yang kita ketahui bersama, panas itu merupakan salah satu bentuk energi. Sebagai awalan, kita perlu memperdalam pemahaman kita tentang energi terlebih dahulu ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang energi? Apakah pensil ini mempunyai energi? Hayo, siapa yang menjawab tidak mempunyai energi? Walaupun pensil ini merupakan benda diam, dia juga mempunyai energi yang disebut dengan energi potensial. Lalu bagaimana ketika pensil tersebut terjatuh? Dia juga mempunyai energi yang dikenal dengan energi kinetik. Jadi macam-macam energi itu banyak sekali ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempunyai energi? Mungkin yang menjawab tidak punya energi sekarang tubuhnya merasa tidak berdaya ya. Dan yang menjawab punya Bu, saya punya energi. Mungkin sekarang dia sedang semangat ya, sedang merasa kuat. Dan Ibu berharap jawabannya adalah punya Bu, saya punya energi yang banyak, yang besar. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah kita semua benda yaitu mempunyai energi. Dari mana kita bisa mendapatkan energi? Salah satunya adalah dari makanan. Kalau kita lihat ya, makanan kemasan di belakangnya itu selalu ada informasi nilai gizinya. Nah, di situ tertera energi total sekian kilokalori misalnya pada contoh gambar ini ya. Di situ ada energi total yang didapatkan jika kita mengkonsumsi makanan tersebut adalah 550 kilokalori. Jadi kilokalori itu merupakan satuan energi ya. Jadi satuan energi itu bisa berupa kalori, juga bisa berupa joule. 1 kalori itu ada 4,2 joule. Jadi tergantung nanti dimintanya satuannya apa ya pada soal. Kalau misalnya nanti mintanya joule ya tinggal dikonversikan saja. Nah, kalau makan kita banyak ya, energi kita bisa semakin besar. Mungkin kalau kalian disuruh mendorong mobil, nah itu kalian kuat. Tapi ketika energi kita sedikit ya, mungkin disuruh mendorong mobil nggak kuat ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi kita bisa melakukan sesuatu ketika kita punya energi. Kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih maksimal ketika energi kita besar daripada ketika kita mempunyai energi yang sedikit. Menurut hukum kekekalan energi, beliau mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Jadi kalau kalian pikir, oh saya bisa Bu menciptakan energi dengan makan aja yang banyak. Sebenarnya itu bukan kalian menciptakan energi ya, tapi energi yang ada pada makanan tersebut itu diubah menjadi energi yang ada dalam tubuh kalian. Lalu energi yang ada dalam tubuh kalian itu bisa diubah lagi nih. Misalnya kalian mendorong mobil, berarti diubah menjadi energi gerak dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali ya perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu bentuk energi tersebut adalah kalori atau panas. Yang mana kalor ini bisa dideteksi dengan cara mengukur suhu suatu zat tersebut. Makin tinggi suhunya berarti kalor yang dikandung juga semakin tinggi. Kalor ini nanti
bisa dipertukarkan ya atau berpindah dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Apa sih yang dimaksud sistem dengan lingkungan untuk bab termokimia ini? Jadi, segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan itu disebut dengan sistem. Sistem pada bab termokimia ini dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka. Pada sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor serta materi. Contohnya ini ada di gambar A. Misalnya gelas ini berisi air hangat atau teh panas misalnya ya. Kalau dalam keadaan terbuka seperti ini, masih memungkinkan kalor atau yang awalnya panas ini jadi dingin karena ada perpindahan kalor ya. Atau juga ada perpindahan materi. Nah, ini kan panas, airnya panas, dia bisa saja menguap ya. Sehingga ada materi nih yang pindah dari dalam keluar gitu ya. Atau sebaliknya nih, ada materi dari luar bisa masuk juga ke dalam gitu. Jadi yang awalnya panas, kalau dalam sistem terbuka itu bisa saja nanti dia menjadi dingin ya karena ada perpindahan kalor. Untuk sistem tertutup memungkinkan terjadinya perpindahan kalor tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Nah, di sini ditutup ya gelasnya sehingga air yang menguap ini tidak akan keluar, jadi tidak ada perpindahan materi, dia tetap ada di dalam gelas ya, atau di dalam sistemnya. Tetapi kalor itu masih bisa pindah, ya masih bisa pindah dari panas, dia tetap bisa jadi dingin airnya karena ada terjadinya perpindahan kalor. Sedangkan untuk sistem terisolasi, dia tidak memungkinkan terjadi perpindahan kalor dan materi. Di sini dicontohkan termos ya. Di sini termos kalau diisi air, airnya itu tetap panas ya. Jadi tidak ada perpindahan kalor ataupun materi. Nah, untuk contoh termosnya ini termos yang tahan ini ya, airnya tetap panas di dalam ya. Bukan termos yang sebentar saja airnya di dalam sudah dingin, bukan ya. Jadi ini untuk termos yang mungkin masih baru ya, yang airnya itu tahan lama ada di dalam. Sebenarnya contoh sistem terisolasi ini air di dalamnya itu benar-benar harus tetap selalu panas, tidak boleh dingin ya. Jadi itu intinya sistem terisolasi, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Lalu yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Sekarang kita coba ambil contoh ya. Di sini ada adik ada dedek bayi ya, dia mengalami demam. Ketika dicek suhunya itu sampai 38,7 derajat Celcius. Nah, bayi tersebut menggunakan kompres ya atau plester ya, yang biasanya mereknya apa? Bayi-bayi fever ya. Nah, di situ plester demamnya atau kompresnya itu berfungsi untuk menyerap kalor pada tubuh. Nah, di situ berarti sistemnya plester demam ini ya, dia menyerap kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu tubuh kita bisa turun. Contoh lainnya ketika kita menyalakan api unggun ya, biasanya saat berkemah. Di situ ketika kalian mengelilingi api unggun terasa hangat ya. Karena api unggun tersebut melepas kalor sehingga menghangatkan tubuh yang ada di sekitar api unggun tersebut. Nah, api unggun yang menjadi sistem itu dia melepas kalor ya dari sistem ke lingkungan. Nah, sekarang coba kalian tentukan manakah yang termasuk sistem dan manakah yang termasuk lingkungan dari reaksi HCl asam klorida ya dengan Mg magnesium. Di situ sudah disebutkan ya bahwa persamaan reaksinya HCl ketika direaksikan dengan Mg menjadi MgCl2 dan H2. H2 itu berupa gas ya. Jadi ketika
mereka direaksikan akan timbul gas, dan kalau kalian rasakan tabung reaksinya itu terasa hangat. Nah, sekarang coba kalian tentukan mana yang termasuk sistem dan mana yang termasuk lingkungan. Oke, kita lanjut. Jadi tabung reaksi yang terasa hangat ya, atau kalor yang ada tersebut itu merupakan kalor reaksi. Jadi ada perubahan energi dalam reaksi kimia dalam bentuk kalor, itu disebut dengan kalor reaksi. Nah, besarnya kalor yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya itu sama dengan besarnya perubahan entalpi. Nah, apa itu entalpi? Jadi nanti entalpi ini yang menjadi istilah penting ya dalam bab termokimia ini. Entalpi yang memiliki lambang H besar ya, itu merupakan jumlah total energi dari suatu sistem yang diukur pada kondisi tekanan tetap. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan entalpi yang lambangnya delta H itu sama dengan besarnya nilai kalor yang dimiliki oleh suatu sistem. Delta H sama dengan Q ya. Kemudian besarnya perubahan entalpi itu juga bisa dituliskan secara matematisnya entalpi akhir dikurangi entalpi awal, karena delta H itu hanya dipengaruhi oleh entalpi akhir dan awal saja. Jika digambarkan bisa seperti ini ya. Ini kita ibaratkan sistem. Ketika sistem tersebut menyerap kalor ya dari lingkungan ke sistem ya, dari lingkungan ke sistem, dia dikatakan kalor diserap dari lingkungan oleh sistem, nilai delta H-nya itu positif ya. Nah, jadi perubahan entalpinya positif ketika sistem itu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Kemudian ketika sistem tersebut melepas kalor ya, jadi kalor tersebut dilepas dari sistem ke lingkungan, nilai delta H-nya itu akan negatif. Jadi perubahan entalpinya itu negatif. Nah, reaksi yang terjadi ketika delta H-nya positif itu dinamakan reaksi endoterm, sedangkan reaksi yang melepas kalor itu dinamakan reaksi eksoterm. Nah, sekarang kita coba pahami perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm. Seperti yang dikatakan sebelumnya ya, bahwa reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, karena sistem ini melepas kalor ya, maka sistemnya jadi dingin, sedangkan lingkungannya menjadi panas. Contohnya seperti tadi ya, reaksi HCl dan Mg. Nah, tabung reaksinya menjadi panas nih. Berarti sistem tersebut melepas kalor. Berarti reaksi HCl dengan Mg tersebut termasuk reaksi eksoterm. Delta H-nya pada reaksi eksoterm itu adalah negatif. Karena delta H-nya negatif, maka entalpi akhir itu lebih kecil daripada entalpi awal. Karena kan rumusnya tadi dikatakan bahwa delta H ya sama dengan entalpi akhir ya. Ini akhir, susah nulisnya ya. Intinya kan rumusnya tadi delta H sama dengan entalpi akhir dikurangi entalpi awal ya. Makanya kalau delta H-nya negatif, pasti entalpi akhirnya itu lebih kecil daripada entalpi awal sehingga nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian nanti delta H-nya di bawah 0 karena negatif ya, makanya di bawah 0. Untuk reaksi endoterm, karena reaksinya itu menyerap kalor, maka sistemnya jadi panas, lingkungannya jadi dingin ya. Jadi kalau ada reaksi kimia yang kemudian tabung reaksinya kamu pegang terasa dingin, berarti dia mengalami reaksi endoterm. Delta H-nya bernilai positif. Karena delta H-nya bernilai positif, pasti entalpi akhirnya itu lebih besar daripada entalpi awal. Karena rumusnya kan delta H akhir
dikurangi delta H awal. Kalau mau hasilnya positif, ya pasti entalpi akhirnya itu lebih besar. Cara mengingatnya seperti itu ya. Jadi karena positif, makanya delta H-nya ini lebih besar dari 0. Itulah perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan termokimia. Kalau persamaan reaksi kimia, kalian sudah pasti tahu ya. Contoh dari persamaan yang paling atas ini adalah persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia itu bisa dikatakan persamaan termokimia jika suatu persamaan reaksi kimia tersebut diikuti dengan nilai perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Contohnya, kita perhatikan persamaan reaksi yang ini ya. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, dia diikuti dengan nilai perubahan entalpinya, dengan nilai delta H-nya. Di sini delta H sama dengan negatif 489,6 kJ. Nah, kalau delta H-nya negatif, berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Nah, persamaan reaksi eksoterm tuh bisa seperti ini, atau bisa juga seperti yang di bawahnya itu ya. Jadi, karena reaksi eksoterm itu melepas kalor, sehingga bisa juga kita menuliskan 2H2 plus O2 menjadi 2H2O plus 489,6 kJ. Jadi, ininya ya, kalornya ini, atau delta H-nya ini ada di kanan panah. Dia sebagai produk, karena kan reaksi eksoterm itu melepas kalor ya, makanya dia sebagai produk. Sedangkan contoh dari reaksi endoterm, kita tahu delta H-nya positif ya. Nah, jadi boleh nih setelah menulis persamaan reaksi, sampingnya kamu tambahin delta H-nya. Nah, itu sudah masuk persamaan termokimia. Atau reaksi endoterm itu bisa juga dituliskan seperti persamaan yang paling bawah ini ya. Jadi 2H2O plus 489,6 kJ menjadi 2H2 plus O2. Kenapa kok dia sebagai reaktan atau ada di kiri panah? Karena reaksi endoterm itu kan reaksi yang menyerap kalor, makanya dia delta H-nya itu bertindak sebagai reaktan. Bisa ya membedakan ya? Kalau sudah bisa membedakan, coba sekarang kalian perhatikan. Bu, reaksi ini ya, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, delta H-nya negatif 489,6 kJ. Sedangkan Bu, reaksi yang bawahnya ini, 2H2O menjadi 2H2 plus O2, delta H-nya jadi positif. Kalau kalian perhatikan, reaksi yang satu ini ketika dibalik, itu jadi seperti ini. Delta H-nya juga ikut dibalik nilainya. Awalnya negatif, ketika reaksinya itu dibalik, dia nilai delta H-nya juga dibalik jadi positif ya. Jadi yang perlu diingat pada reaksi termokimia, koefisien reaksinya menyatakan jumlah mol, tidak hanya sebagai perbandingan mol ya, itu yang pertama. Kemudian jika reaksi dibalik, tanda delta H-nya juga ikut dibalik, seperti contoh yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang ketiga, jika reaksi dikali X, maka delta H-nya juga harus dikali X ya. Misalnya reaksinya dikalikan 2, ya delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka delta H tiap reaksi ikut dijumlahkan. Misalnya nih ada beberapa reaksi, nah itu mau digabung tuh reaksinya, maka delta H tiap reaksi itu ikut juga dijumlahkan. Untuk selanjutnya, kalian juga perlu memahami diagram tingkat energi. Kalau tadi sudah belajar tentang persamaan termokimia, nah sekarang reaksi itu juga bisa dituliskan berupa diagram tingkat energi. Bukan hanya persamaan saja ya, tapi juga bisa dituliskan berupa diagram tingkat energi untuk menunjukkan nilai perubahan entalpinya atau delta H-nya ya. Nah, sekarang kita ambil contoh proses pencairan es batu menjadi air. Persamaannya kan H2O, fasenya solid ya, padat, menjadi H2O yang fasenya liquid, cair. Dia punya delta H positif 6,01 kJ.
berarti dia termasuk reaksi apa ini? Kalau deltanya positif berarti termasuk reaksi endoterm. Delta H positif berarti entalpi akhir atau entalpi produknya itu selalu lebih tinggi ya, lebih besar nilainya ya. Maka produknya ada di atas ini ya. Kemudian entalpi awalnya atau entalpi reaktannya itu ada di bawahnya. Nah, kemudian ditulis delta H-nya positif 6,01 kJ. Panahnya ini cara gambarnya ya selalu dari reaktan ke produk. Nah, nanti tinggal kalian perhatikan saja, oh kalau produknya yang lebih atas berarti dia delta H-nya pasti positif, mengikuti rumus yang delta H sama dengan entalpi akhir dikurangi entalpi awal ya, atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kalau delta H-nya positif pasti produknya harus lebih besar ya, makanya dia di atas produknya. Kemudian reaktannya di bawah, panahnya selalu dari reaktan ke produk. Nah, kalau endoterm tinggal ditulis aja delta H-nya di tengah-tengah panahnya ya. Dan kebalikannya ya, kalau reaksinya dibalik, berarti delta H-nya negatif, ikut dibalik ya. Kalau delta H-nya negatif, berarti entalpi produknya itu lebih kecil ya. Makanya dia letaknya ada di bawah. Sedangkan entalpi reaktannya dia di atas. Ingat mengikuti rumus delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Kalau delta H-nya negatif, ya pasti entalpi produknya lebih kecil ya. Dia ada di bawah, reaktannya dia ada di atas. Panahnya selalu dari reaktan ke produk. Lalu tinggal ditulis delta H-nya di tengah-tengah panah ya. Bisa ya menggambarkannya? Silakan jika masih bingung dipahami pelan-pelan videonya. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian dan juga untuk memantapkan pemahaman kalian tentang pendahuluan bab termokimia ini ya, silakan kalian kerjakan penugasan mandiri ini. Dan ini untuk soal pilihan gandanya. Sudah saya siapkan ya, ini ada 8 soal pilihan ganda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat mengerjakan soalnya dan memahami materinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.